Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah 7 biaya tidak terduga sesudah melahirkan berdasarkan pengalaman pribadi ya moms, agar bunda tidak boleh kalap beli perlengkapan bayi baru lahir. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah biaya melahirkan. Berdasarkan pengalaman pribadi saya nih moms, selain harus punya kartu asuransi seperti BPJS untuk jaga-jaga, kita juga harus punya uang tunai cadangan untuk biaya yang tidak ditanggung BPJS, semisal untuk dokter anak, biaya tambahan kamar per malam, dan lain-lain. Jadi kita harus siapin dana itu ya moms. Kalau saya dulu biaya yang nggak ditanggung BPJS seperti swab 100.000, biaya USG 125.000, denda BPJS karena saya pernah telat bayar sekitar 75.000, obat apotik 200.000, pelancar ASI 15.000, administrasi rumah sakit seperti tambahan kamar per malam, dokter anak dan lain-lain 785.000. Ada beberapa yang tidak saya sebutkan di sini, total kurang lebih 1.500.000-an moms. Apalagi yang ingin melahirkan secara normal dan belum punya BPJS, segera buat BPJS aja dulu ya moms. Memang sih kalau bunda mau melahirkan di bidan itu biayanya di setiap bidan berbeda-beda. Saya dulu sempat survei bidan loh moms, ada yang biayanya sekitar 1.200.000, itu belum swab karena masih masa corona ya moms. Ada lagi yang cuma 950.000-an kalau nggak salah. Ada lagi pengalaman teman saya yang habis 3.500.000-an, sudah termasuk biaya swab juga dan tanpa asuransi BPJS. Jadi kita harus persiapkan itu dulu ya moms. Berdasarkan pengalaman pribadi saya nih moms, Vidya diakikoi pada hari ke-7 setelah lahir dan saya pilih yang paket paling murah tanpa nasi dan tanpa kotak. Karena bayi saya perempuan, jadi satu kambing saja sudah cukup, alhamdulillah. Biaya akikoh Vidya itu dulu Rp1.750.000. Perlu diingat bahwa harga kambing dan biaya masaknya berbeda-beda setiap wilayah ya moms. Untuk nasi dan kotakan, acar dan tempat kuahnya kami beli terpisah ya moms untuk meminimalisir pengeluaran agar tidak membengkak. Gitu moms. Selanjutnya biaya kontrol dokter atau bidan. Pengalaman saya untuk kontrol pertama gratis karena ditanggung BPJS moms. Namun untuk kontrol kedua beli plester jahitan sesar itu tidak ditanggung BPJS senilai Rp45.000. Dan biaya kontrol dokternya juga tidak ditanggung, jadi harus membayar Rp125.000. Ini belum obat, salep, dan suplemennya ya moms. Selanjutnya biaya multivitamin untuk mempercepat proses penyembuhan luka kita moms. Saya beli suplemen sari ikan gabus kisaran Rp200.000. Sebenarnya ada macam-macam harga ya moms, ada yang murah dan ada yang mahal. Saya juga setelah itu beli suplemen sari ikan gabus yang harganya Rp50.000 loh moms. Dan secara tradisionalnya saya juga makan ikan gabusnya langsung beli itu kisaran 100.000 moms. Dan makan telur juga sehari itu 6 buah, 2 pagi, 2 siang, dan 2 malam. Sebenarnya makan putihnya aja ya moms, tapi terus karena kuningnya buat apa kan sayang, jadi saya makan semua aja moms. Belum lagi obat dari rumah sakit yang perlu ditebus untuk kontrol pertama senilai Rp250.000 kalau pakai BPJS, kalau umum beda lagi ya moms. Dan untuk kontrol kedua, jahitan sesar berdasarkan pengalaman pribadi juga perlu menebus obat moms, tapi sayangnya saya pada waktu itu belum punya biaya cadangan. Dan kata teman suami, dia menebus kisaran 1 juta lebih obatnya moms.
Yang kelima adalah biaya tindi anting. Jadi kalau misalnya anak kita perempuan nih moms, jangan sampai lupa untuk menyiapkan anting sama biayanya, karena berdasarkan pengalaman pribadi, di hari ketiga setelah Vidya lahir, alhamdulillah, adik dari ibu mertua saya, yaitu bibi saya, menghadiahkan anting untuk Vidya senilai Rp150.000. Dan saya menindik Vidya ke ibu bidan, yaitu dengan biaya Rp10.000. Ini kalau di desa ya moms, berbeda dengan di kota. Begitu moms. Karena kalau bayi kita makin besar, tangisannya makin kenceng moms. Jadi makin kasihan, gak tega gitu loh kalau lihat bayi kita nangis. Jadi lebih baik jangan ditunda-tunda tindi anting sampai gede ya moms. Kalau saya sih hari ke-40 Vidya lahir. Selanjutnya biaya KB setelah selesai nifas. Berdasarkan pengalaman pribadi saya moms, saya KB di hari ke-40 Vidya lahir dan sudah selesai nifas moms. Dan saya memilih KB implan ya moms. Mungkin moms yang belum tahu apa itu KB implan, untuk sekedar informasi aja, itu adalah KB yang ditanam di bawah jaringan kulit kita di lengan moms. Biasanya untuk KB yang 3 tahun. Dan biasanya kalau saya di sini itu dulu kalau nggak salah adalah biayanya Rp125.000 moms, karena sudah didiskon sama bidannya. Selanjutnya biaya mengurus akta kelahiran, KIA anak, dan kakak baru. Berdasarkan pengalaman pribadi saya nih moms, alhamdulillah akta kelahiran dan KIA anak serta kakak baru bisa diurus di rumah sakit tempat saya melahirkan. Tinggal menambahkan biaya admin saja senilai Rp20.000 loh moms. Untuk persyaratannya tetap kita yang riwa-riwi ngurusnya nih moms, seperti legalitas akta nikah dan penyerahan berkas-berkas ke rumah sakit serta pengambilan berkas yang sudah jadi. Itu sekitar kurang lebih 1 bulanan loh moms jadinya. Sebenarnya bisa juga sih moms meminta bantuan orang lain, biasanya sekitar 200.000 untuk biayanya, untuk mengurus berkas-berkas tersebut agar tidak riwa-riwi. Tapi balik ke keputusan moms gimana enaknya ya. Sebenarnya ada beberapa biaya lain seperti biaya tambahan perlengkapan bayi yang belum terpenuhi, biaya pijat bayi, perawatan bayi ketika sakit dan imunisasi, biaya diapers, dan biaya mem jamu tamu serta lainnya. Tapi nggak saya jabarkan di sini ya moms, karena nanti bakalan lebih panjang, hehehe. Oke moms, jadi itu tadi 7 biaya tidak terduga yang bisa kita siapkan sebelum melahirkan berdasarkan pengalaman pribadi versi saya ya moms. Semoga bisa dipahami ya moms. Insya Allah jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.